Ini kita udah nyampe Jatim Park 3. Kita nyoba review dulu apakah Jatim Park 3 itu bagus atau biasa aja. Di sini ada Rafin mencoba untuk nge-review Jatim Park 3 seobjektif mungkin ya. Maksudnya tuh dari sudut pandang pengunjung biasa yang melihat wahana-wahana dan fasilitas di sekitarnya itu secara general dan tidak mengamati secara detail, tidak mengamati secara keseluruhan. Kita hanya melihat dari sudut pandang pengunjung aja. Tujuannya itu untuk teman-teman adik Rafin yang memang berencana mau ke Jatim Park 3 yang memang belum tahu apa-apa, sama seperti adik Rafin juga belum pernah ke sini, dan bisa memberikan pandangan kepada teman-teman apakah worth it datang ke sini atau enggak berdasarkan budget dari teman-teman Rafin sekarang. Jatim Park 3 itu buka dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cuman ada Rafin saranin untuk datangnya jam 11 karena Jatim Park 3 itu luas banget. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung review aja ya. Jadi pas pertama kita masuk ke pintu parkiran. Di situ kalau teman-teman naik mobil itu biayanya adalah 10.000. Aku kurang tahu sih kalau naik motor itu biayanya berapa karena aku kurang memperhatikan. Tapi yang jelas kalau teman-teman pergi sama keluarga umumnya itu pakai mobil, dan kalau pakai mobil teman-teman itu dapat atau kena tarifnya sekitar 10.000 rupiah aja. Terus kalau teman-teman kesini itu aku saranin untuk jangan bawa makanan atau pokoknya bekal, karena kalau bawa bekal itu nanti pas masuk akan ada pemeriksaan dan kalau ketemu nanti pasti dilarang masuk atau makanannya ditaruh di luar. Jadi mungkin kalau memang mau bawa bekal itu memang dimakannya itu nggak di dalamnya Jatim Park tapi masih sekitaran area parkir lah, atau bukan di dalam Jatim Park 3-nya. Coba deh lihat kanan kiri itu kendaraan udah ramai banget. Padahal adik Rafin itu nyampenya sekitar jam setengah 12 siang. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan kita datangnya agak sorean, jam 1 siang atau jam 3 sore, pasti udah ramai banget. Kalau memang mau bener-bener menikmati, maksudnya pas masuk ke Jatim Park 3-nya itu nggak berkerumunan banyak orang, mending teman-teman datangnya tepat waktu ya guys. Terus adik Rafin punya saran kalau misalkan mau parkir, karena pada umumnya orang-orang itu parkirnya di area depan atau pokoknya pintu masuk parkir, terus nanti dia akan parkir di sebelah kanan. Sebenarnya kita kalau mau sedikit lurus aja itu ada parkiran yang kosong dan masuk ke dalam gedung gitu seperti yang teman-teman lihat sekarang. Jadi dari sisi mobil juga nggak kepanasan dan di dalamnya juga sepi, maksudnya di dalam parkirnya juga sepi. Aku nggak tahu itu sebenarnya tempat parkirnya buat memang dari Jatim Park atau dari hotel, karena memang di Jatim Park itu ada hotelnya sih guys. Dan kita juga udah tanya, katanya kita boleh kok untuk parkir di situ. Sekarang kita udah menuju ke pintu tiket, jadi ya seperti biasa kita mesti beli tiket dulu. Cuman ya kita bisa lihat kanan kiri kita sekarang itu udah terlihat wahana-wahana atau tempat-tempat dari Jatim Park 3. Aku juga pas pertama kali di sini tuh bingung ini gimana gitu, terus beli tiketnya gimana gitu. Dan ternyata kita harus beli tiketnya itu patokannya itu ada pohon besar gitu ya. Itu pohon buatan sih, tapi patokannya pohon besar, terus nanti di kanannya itu ada yang jual tiket. Terus jarak antara yang parkiran tadi ke penjualan tiket itu ya agak jauh-jauh banget ya, mungkin sekitar 100 sampai 200 meter lah. Jadi memang agak jauh kalau memang mau tempat parkirnya agak nyaman di mobil. Kalau mau deket sama pintu tiket ya berarti harus parkir di dekat-dekat pintu parkir. Terus sebenarnya kita kan kesini mau masuk ke Dino Park ya,
Tapi masalahnya Dinopark itu harus masuk paket maksud aku. Jadi mau nggak mau kayak milih yang paket yang paling atas atau paket yang paling bawah. Jadi terpaksa kita ambil paket yang paling bawah. Syukur-syukur kalau kita bisa menikmati semua wahana. Tapi yang jelas tujuan utama kita mau ke Dinopark. Paketnya itu sendiri kalau weekdays itu 140.000 dan kalau weekend itu 160.000. Jadi bisa tinggal dikalikan aja sama personil keluarga dari teman-teman itu berapa orang, tinggal dikalikan itu aja. Misal kalau totalnya 10 orang berarti ya 1.400.000 kalau weekdays, kalau weekendnya 1.600.000 gitulah ya, gampang hitungnya ya. Jadi kalau mau kesini aku sih saranin juga extra budget ya guys, karena ya bisa kita lihat langsung kalau harganya menurut aku cukup ini ya, premium ya. Tapi meskipun harganya premium, teman-teman bisa lihat sendiri kanan kiri kita itu bagus banget ya pemandangannya. Terus miniaturnya semuanya bagus. Miniatur dinonya bagus, terus miniatur kayak superhero-nya juga bagus. Arsitektur bangunannya juga bagus, pokoknya semuanya bagus. Itu memang worth it sih dengan harga yang seperti yang aku katakan tadi cukup premium, tapi memang worth it, emang bagus. Oh iya, tadi lupa belum jelasin, kalau kita udah beli tiket dan udah deal, maka kita akan dapat semacam gelang gitu sejumlah tiket yang kita udah beli. Terus nanti fungsinya pas kita masuk ke loket utamanya ini, kita akan ada pemeriksaan, dan kalau udah lolos maka tangan kita akan dikasih gelang seperti Mama Raffin di depan itu. Fungsi gelangnya itu sekaligus sebagai penanda paket tiketnya itu ya. Jadi contoh yang kami tadi kan belinya yang paket yang paling bawah, dan paling bawah itu include salah satunya adalah Fantech Plaza. Kalau misalkan kita nggak beli tiketnya Fantech Plaza, itu nanti pas masuk kita ada dapat biaya gitu. Cuman karena kita udah masuk paket, maka nanti pas masuk ke Fantech Plaza misalkan itu akan gratis. Pas pertama kali kita masuk Dinopark itu kita akan disuguhkan sama miniatur dinosaurus. Ini bukan dinosaurus asli ya, cuman karena saking detailnya dan bagusnya itu memang kayak dinosaurus asli yang niat banget lah. Terus di dalamnya juga ada semacam perlengkapan arkeolog untuk mencari dinosaurus fosilnya gitu. Jadi pasti satisfying banget, apalagi kalau temen-temen kerabat dari temen-temen suka banget sama dinosaurus, mereka akan terbelalak kayak nggak mau pergi gitu, karena imajinasi mereka selama ini tuh terobati di sini. Jadi bagus banget buat teman-teman yang freak banget dengan dinosaurus. Maksudnya freak itu kayak kita itu terobsesi banget sama apapun yang berhubungan sama dinosaurus. Kalau gitu kita lihat-lihat dulu aja suasana pintu masuk Dinopark aja ya. Yuk. Kok
5 Zaman Dinopark Jawa Timur Park 3. Zaman Permian berlangsung pada 299 hingga 250 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat antropoda. Mohon maaf, apabila di perjalanan turun hujan, resiko basah ditanggung oleh pengunjung. Terima kasih dan selamat menikmati zona jelajah 5 Zaman Dinopark Jawa Timur Park 3. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Great yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 290 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berbodi. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassik, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg dan ia termasuk. Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu. Di zaman ini terdapat Mammuts primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuh. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah Jawa Timur Park 3. Nah, itu tadi adalah 5 zaman. Jadi kayak ngejelasin kehidupan bumi di 5 zaman. Terus dinosaurus itu hidup antara zaman 1 sampai zaman 4 yang detailnya bisa teman-teman lihat yang sebelumnya tadi. Kereta 5 zaman ini adalah pintu gerbang kita menuju Taman Dino Park. Jadi kalau nggak ngelewatin ini, teman-teman nggak akan mungkin bisa masuk ke Taman Dino Park. Pas tadi kita keluar dari kereta 5 zaman, kita akan dihadapkan sama stasiun e-bike. Jadi stasiun e-bike ini menyediakan jasa tentang kendaraan listrik yang per 3 jamnya itu sekitar 150.000 per orang. Kalau lebih, maka akan dikenakan charge per jamnya setauku 100 ribuan. Tapi karena kita itu pengen jalan aja ya, kita kurang tertarik sih sama e-bike karena harganya juga kurang merakyat. Kecuali kalau teman-teman sultan ya, pinjam aja nggak apa-apa, pakai aja karena memang lebih cepat, terus kita kemana-mana juga nggak capek gitu kan. Kalau kita lihat kanan kiri kan juga ada yang naik pakai kendaraan e-bike dan biasanya bawa anak atau bawa barang-barang yang banyak. Itu mungkin bisa jadi alternatif kita untuk menikmati Taman Dino Park ini.
Di sini miniatur dinosaurusnya lebih besar lagi dan letaknya di outdoor. Mungkin skalanya 1:1 dengan dinosaurus yang aslinya. Di sini juga kita bisa menemukan food court yang kalau misalkan teman-teman udah mulai lapar bisa mampir ke situ. But again ya, di sini harganya lebih premium daripada kita beli di luar. Cuman it's okay ya kalau memang teman-teman punya extra budget. Ada juga wahana anak-anak di sini kayak bom bom car, terus ada juga apa itu ya, biang lala dinosaurus. Terus yang sebelah kanan itu juga ada wahana-wahana bermain yang harus bayar, cuma nanti bisa dapat hadiah gitu loh. Yang kalau misalkan melempar sesuatu atau ngemanah sesuatu, cuman kami nggak ke situ. Dan karena kita bawa bocil ya, kita ngemong dulu ya si bocil naik biang lala dinosaurus. Nah itulah tadi sekilas pandang Ravindra yang lagi main apa itu biang lala dino. Ya buat ngemong lah ya. Cuman gara-gara naik ini Ravin udah mulai apa ya, excited lah ya. Tadi tuh sebenarnya pas awal-awal Ravin tuh takut gitu, apalagi kalau memang lihat patung-patung yang besar-besar kayak dinosaurus itu dia takut banget. Mungkin karena itu ya, nggak tahu ya, kan tiap anak punya paranoid yang beda-beda. Nah si Ravin ini memang takut sama patung-patungan gitu, apalagi kalau patungnya besar banget kayak dinosaurus ini. Cuman makin lama dia udah makin memberanikan diri untuk mengeksplor, dan sekarang dia udah excited banget. Cuman kita udah mulai shock, bukan shock ya, tapi cuman ragu gitu. Ini Ravin udah mulai tertarik sama dino apa itu namanya, yang kayak kereta air gitu loh. Aku lupa namanya, cuman ini nggak boleh kalau anak kecil naik ini tuh nggak boleh. Dan Ravin ingin naik ini karena memang anak kecil nggak boleh naik, jadinya kita nggak bisa menikmati wahana ini ya. Nggak enak juga kan anak yang pengen bocil tapi yang naik malah kita gitu. Akhirnya kita ya terpaksa melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Emang kerasakti. Ya intinya kita melanjutkan ke rute selanjutnya. Apa itu, Vin? Selanjutnya adalah 3D aquarium. Jadi 3D aquarium ini adalah kayak semacam akuarium monitor gede gitu yang isinya itu seolah-olah kayak dinosaurus yang ada di dalam laut. Terus kita bisa melihatnya menggunakan kacamata 3 dimensi. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai kacamata nanti gambarnya akan kayak blur gitu. Cuman kalau kita pakai kacamata 3D dia akan seolah-olah seperti mau keluar gitu. Nah untuk rute selanjutnya itu lebih tepatnya kayak banyak taman-taman aja sih.
yang fotogenik, yang kita bisa foto-foto bareng sama keluarga, yang ada dinosaurusnya. Terus anak-anak pasti suka banget di taman-taman seperti ini, dan bisa eksplorasi banyak lah yang objek-objek yang bisa kita pakai untuk hal-hal eksplorasi dan fotogenik. Selanjutnya kita akan memasuki ke Ice Egg. Ice Egg ini di dalamnya itu juga ada nuansa-nuansa dinginnya, terus juga memperlihatkan miniatur-miniatur hewan purba yang hidup di zaman Ice Age atau zaman es ini. Jadi di sini teman-teman akan melihat hewan-hewan di masa Ice Age ini dengan zaman yang sekarang itu sebenarnya mirip-mirip, cuman beda apa itu namanya, kayak beda bulunya atau beda taringnya atau beda ukurannya, tapi yang jelas dengan hewan zaman sekarang itu sama. Akhirnya Ravindra udah selesai mengeksplorasi Jatim Park 3 dan capek banget. Dari sisi harga juga worth it banget. Jatim Park 3 itu juga bagus banget, pokoknya the best. Buat teman-teman yang mau ke jalan-jalan ke Jatim Park 3, silahkan datang aja, tapi ya persiapkan budget yang sesuai. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.